Kutukan tahta Majapahit. Rahasia di balik runtuhnya sebuah imperium. Majapahit, sebuah imperium yang pernah berdiri megah di Nusantara. Pada puncak kejayaannya di abad ke-14, ia menguasai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara, dari Sumatera hingga Papua. Tapi seperti semua kejayaan besar dalam sejarah, Majapahit pun runtuh. Dan sebagian percaya, keruntuhannya bukan hanya karena politik atau perang, melainkan karena kutukan yang diwariskan dari satu pengkhianatan berdarah. Kutukan itu bermula dari sebuah tahta, sebuah singgasana yang hanya boleh diduduki oleh darah suci. Ketika garis lurus kerajaan mulai dikaburkan oleh nafsu, keserakahan, dan perebutan kekuasaan, tahta pun mulai memanggil kutukannya. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mencapai kejayaan puncak. Didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada, kerajaan itu bersatu, kuat, dan disegani. Tapi semua kejayaan itu menyimpan benih kehancuran. Setelah Gajah Mada wafat, terjadi kekosongan kekuatan. Hayam Wuruk pun meninggal, dan masalah pun pecah. Siapa penerus tahta? Hayam Wuruk memiliki anak dari seorang permaisuri dan dari seorang selir. Anak dari selir, Bre Wirabhumi, merasa dirinya layak menjadi raja. Namun, yang diangkat menjadi raja adalah Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk, yang juga suami dari putri permaisuri. Perang saudara pun terjadi, dikenal sebagai Perang Paregreg. Saudara melawan saudara, bangsawan saling membunuh. Istana terbagi dua, dan pada puncaknya, Bre Wirabhumi dipenggal di medan perang. Namun sebelum ajal menjemputnya, konon Bre Wirabhumi mengutuk tahta itu. Ia berkata, tahta yang lahir dari pengkhianatan akan mati oleh pengkhianatan. Darah kalian akan terhapus seperti aku dihapus dari sejarah. Dan sejak saat itu, Majapahit tak pernah benar-benar pulih. Kerajaan-kerajaan kecil mulai melepaskan diri. Perebutan kekuasaan semakin menjadi-jadi. Raja berganti raja, namun tidak satu pun mampu menyatukan kembali kejayaan yang dulu diciptakan oleh Gajah Mada. Hingga akhirnya, tahun 1478, Bre Kertabhumi yang saat itu memegang kekuasaan diserang oleh pasukan dari Demak. Ia dibunuh dan istana dibakar. Majapahit pun runtuh, habis, hilang ditelan waktu. Namun masyarakat sekitar percaya, hancurnya Majapahit bukan semata karena kekuatan politik baru, melainkan karena kutukan itu benar-benar hidup. Singgasana yang pernah dipenuhi kejayaan telah berubah menjadi sumber malapetaka. Dan mereka yang berani duduk di atasnya tanpa hak sejati akan dibakar oleh kutukannya sendiri. Hingga kini, reruntuhan Majapahit masih berdiri, sepi. Namun bagi yang peka, ada yang berkata, kadang di malam tertentu, terdengar suara peperangan dan bisikan dari masa lalu, karena kutukan tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu pewaris tahta yang berikutnya.